Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Melida selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman kelas PSD yang saya hormati pula. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengamalan Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum presentasi kami mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama dimulai saya sendiri, Herviyadi Ratna, NIM 103. Yang kedua ada Ali Musyafaq, NIM 111. Dan yang terakhir ada Dewi Lestari, NIM 112. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang sebaiknya terinternalisasi dalam setiap diri rakyat Indonesia. Pancasila adalah roh yang menggerakkan aktivitas bangsa Indonesia. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya membuat bangsa ini utuh. Karena tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan mudah terjadi. Berkaitan dengan pengamalan Pancasila, setiap manusia bertindak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bukan hanya karena ditunjukkan bahwa Pancasila itu baik, melainkan tiap manusia diharapkan berkeyakinan bahwa Pancasila bernilai baginya dan layak diamalkan, sehingga menggiring tiap-tiap manusia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Saya Dewi Lestari, NIM 112. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila ini mengandung arti keesaan Tuhan. Bangsa Indonesia menjamin dalam batas dan koridor tertentu kebebasan beragama. Sila ketuhanan bukan berarti sila yang hanya mendasarkan pada ajaran satu agama, tetapi kepada agama lain yang dianut masyarakat Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 yaitu yang pertama percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bila dikaitkan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk individu di satu sisi, dan makhluk sebagai makhluk sosial di sisi lain, sehingga sila tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan negara yang berpaham liberal yang hanya melihat dari sudut pandang kepentingan individu, ataupun paham komunis yang hanya melihat dari kepentingan bangsa dan negara. Contoh pengamalan Pancasila sila kedua yaitu yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia. 3. Saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tegang rasa. Perkenalkan, nama saya Ali Musyafaq, NIM 111. Sila Persatuan Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia adalah kehidupan untuk kepentingan bersama sebagai bentuk kesadaran masing-masing individu bahwa segala kebutuhannya dapat terwujud jika bersatu. Sila Persatuan Indonesia menuntut ketaatan individu kepada negara demi terwujudnya kepentingan bersama, dan ketaatan terhadap negara dapat diimplementasikan melalui banyak hal. Contoh pengalaman Pancasila sila ketiga yaitu 1. Menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Cinta akan tanah air. 4. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Kesimpulan, sila pertama dari Pancasila ini mengandung arti keesaan Tuhan. Bangsa Indonesia menjamin dalam batas dan koridor tertentu kebebasan beragama, seperti hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan negara yang
berpaham liberal yang hanya melihat dari sudut pandang kepentingan individu, ataupun paham komunis yang hanya melihat dari kepentingan bangsa dan negara, seperti mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Sila Persatuan Indonesia menuntut ketaatan individu kepada negara demi terwujudnya kepentingan bersama. Dan ketaatan terhadap negara dapat diimplementasikan melalui banyak hal, seperti menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.